Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Bu Bidan. Saya ingin berkonsultasi. Saya habis kena musibah diperkosa dengan orang yang saya tidak kenal. Nah, saya ini merasa khawatir yang berlebihan dan merasa takut jika terjadinya kehamilan. Itu gimana ya Bu Bidan solusinya? Baik, izin saya jelaskan ya. Ada yang namanya kontrasepsi darurat. Jadi Mbak nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah sedih yang berlebihan. Karena ada yang namanya kontrasepsi darurat. Apa itu kontrasepsi darurat? Yaitu upaya mencegah kehamilan setelah terjadinya persetubuhan yang tidak dilindungi oleh alat kontrasepsi gitu ya. Nah, tujuan kontrasepsi darurat ini untuk menurunkan resiko terjadinya kehamilan yang pastinya tidak diinginkan. Nah, kontrasepsi darurat ini ada dua macam Mbak, yaitu ada jenis mekanik. Jenis mekanik itu apa? Yaitu seperti KB dalam rahim atau yang biasa disebut AKDR. AKDR ini alat yang dimasukkan ke dalam rahim dan itu tuh mengandung tembaga. KDR itu cara kerjanya mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma, lalu mencegah tertanamnya hasil pembuahan pada dinding rahim Mbak gitu ya. Lalu kontrasepsi darurat ini efektifnya itu mencegah kehamilan dengan resiko kehamilan dan dapat dicegah hingga kurang dari 1% gitu ya. Mbak, tapi KDR ini tidak diberikan pada wanita yang memiliki infeksi menular seksual IMS yang tidak diobati, lalu juga infeksi area panggul dan kanker mulut rahim, lalu jika sedang hamil dan perdarahan vagina abnormal yang tidak diketahui penyebabnya. Nanti kita cek dulu ya untuk mengetahui keseluruhannya gitu ya. Nah, pada kasus ini sebaiknya itu menghindari yang namanya memakai AKDR, karena kita kan belum tahu nih ada apa sih kemungkinan terjadinya penularan infeksi menular atau tidak. Nanti pokoknya kita cek dulu, tapi itu tidak terlalu dianjurkan untuk memakai yang AKDR ini. Nah, ada juga yang kedua itu jenisnya medikamentosa. Itu jenisnya itu pil dengan kandungan hormon, salah satunya itu biasanya disebut dengan pil morning after atau emergency pill gitu ya. Nah, penggunaan morning after pill ini bisa mengurangi resiko kehamilan hingga 95%. Nah, cara bekerjanya itu memperlambat pelepasan sel telur dan indung telur, lalu dan mengganggu pergerakan sel telur sehingga sel telur tidak bertemu dengan sperma tersebut, lalu tidak ada terjadinya pembuahan gitu ya. Nah, kontrasepsi darurat ini bukan seperti untuk kasus seperti Mbak juga nih, tapi bisa untuk misalkan ada senggama tanpa menggunakan kontrasepsi, lalu penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan tidak konsisten, tapi itu untuk yang sudah sebelumnya menggunakan kontrasepsi tersebut. Nah, ada juga misalkan pakai kondom tapi tidak dipasang dengan benar atau terlepas atau bocor gitu ya. Lalu ketika kita salah menghitung masa subur dan gagal putus senggama karena terlanjur ejakulasi, lalu lupa minum pil KB, lalu lupa suntik juga selama lebih dari 1 minggu atau 4 minggu gitu ya, tergantung suntik yang mana. Nah, Mbak nggak perlu khawatir karena semuanya itu pasti terlewatkan dan bisa dilalui. Nah, untuk Mbak nggak usah yang namanya bingung, cemas, sedih, takut. Tidak perlu, berpikirlah positif, karena pikiran positif bisa membawa diri kita juga ke hal yang positif gitu ya. Lalu untuk Mbak juga disarankan untuk mencari bantuan medis, jangan merasa sendirian, banyak-banyak mencari bantuan medis. Nah, selain mencari bantuan medis itu tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi lebih banyak konsultasi atau perawatan medis tersebut, biar Mbak tahu nih dan jadi tidak merasa takut yang berlebihan juga. Nah, lalu selanjutnya itu
ada yang namanya dorongan untuk mencari konseling emosional. Nah, Mbak kan tadi bilang takut, bingung, cemas. Itu jika kurang nyaman atau merasa kurang dengan konsultasi dengan saya, bisa yang namanya konsultasi ke psikolog. Psikolog kan lebih mengerti, lebih profesional, jadi dianjurkan untuk ke psikolog juga gitu ya. Lalu Mbak juga harus bersabar, ingat bahwa semuanya bisa terlewatkan dan selesai tanpa adanya apapun itu. Jadi harus lebih bersabar, menerima dan ikhlas gitu Mbak. Apa ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu Bidan, terima kasih. Baik, jika sudah saya akhiri ya. Jika ada apa-apa bisa dikonsulkan saja ya. Baik Bu Bidan. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Bu Bidan, terima kasih kembali. Baik, sama-sama Mbak.